Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat rahmatullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah di ruang Zoom maupun juga di YouTube pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan tentu ini adalah satu keadaan yang harus senantiasa kita syukuri ya karena ini adalah merupakan masih ya dalam suasana awal tahun ya di 2024 dan juga pada saat yang sama kita sebentar lagi ya Kang Ayi kita memasuki bulan yang penuh dengan kebaikan begitu ya di luar bulan Ramadan tentu saja dan kita akan coba bahas ya. Kita sebenarnya sudah rutin membahas ini untuk mengingatkan kembali ya tentang peristiwa-peristiwa dan juga tentu nanti relevansinya dengan kondisi yang paling akhir ya yang kita hadapi hari ini karena pekan lalu kita sudah spill gitu ya peta politik dan mudah-mudahan sudah dibaca ya bukunya yang kemarin saya sudah hadiahkan kepada para jamaah sekalian e-booknya gitu ya jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih bermanfaat ya untuk dakwah kita semua. Jadi hari ini kita akan coba bahas ya tentang keutamaan dan dimensi politik ya, dari bulan Rajab dan juga mungkin tahun ini 1445 kita nanti coba akan berikan catatan-catatan terkait dengan situasi dan kondisi yang terakhir. Tidak lupa tentu yang pertama kita ingin ingatkan ya dalam banyak kesempatan saya sampaikan tentang bulan Hijriah ya semua dan juga para sahabat-sahabat rahmatullah bahwa sebagai seorang muslim ya kesadaran kita tentang waktu itu tidak hanya kemudian dihadapkan pada penanggalan Masehi. Yang kita tahu penanggalan Masehi itu didasarkan kepada peredaran matahari gitu ya yang tentu secara bahasa ya biasanya kita kenal dengan Samsiah ya. Jadi yang kita tahu secara umum bulannya juga ada 12 gitu ya, mulai dari Januari, Februari dan seterusnya sampai Desember begitu ya dan hari ini kita masuk di Januari 2024 begitu ya dan waktu itu biasanya ditentukan dengan 24 jamnya itu adalah dimulai dari pukul 00 gitu ya sehingga hari ini dimensi waktu kita sebenarnya ada di hari Senin ya ini adalah tentu Senin pagi ya dari sisi ini kita bisa melihat karena Senin itu sudah dimulai dari jam 00 ya tadi pagi ya kalau kita katakan pagi dari sisi waktu. Nah, tentu sedikit berbeda dengan apa yang kemudian kita bisa pahami dari bulan Hijriah karena Hijriah itu didasarkan pada peredaran matahari begitu ya dan dimensi bulannya juga sama yaitu ada 12 begitu ya. Nah, cuman 12 ini banyak yang kadang-kadang tidak hafal gitu ya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulang begitu ya. Karena ini menjadi penting ya bagi kita ya mulai dari bulan Muharram gitu ya, kemudian Safar ya, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, hari ini kita masuk ke Jumadil Akhir kalau di penanggalan itu hari ini itu adalah tanggal 26 ya 26 Jumadil Akhir jadi sudah tinggal beberapa hari lagi ya karena biasanya waktu di dalam bulan Hijriah itu sedikit berbeda dengan waktu di bulan Masehi ya di bulan Hijriah ini ya kita hanya mendapatkan dua kemungkinan hari
ya dari 29 atau 30. Kalau di dalam bulan Masehi kita mendapati hari ada 28, ada 29, ada 30, ya ada 31 gitu ya. Jadi ini tentu nanti mempengaruhi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ya dari Jumadil Akhir itu adalah Rojab. Nah, ini masuk dalam nanti kategori apa yang akan kita bahas hari ini, kemudian Sya'ban, ya kemudian Ramadan, ya Syawal, ya Zulqa'dah, ya baru kemudian Zulhijjah sebagai bulan yang ke-12 sebagai akhir. Baru nanti kemudian siklus itu kemudian berputar kembali. Dan kemudian secara dimensi waktunya kita senantiasa diingatkan bahwa kalender Hijriah ini itu harinya itu dimulai dari pergantian maghrib gitu ya. Jadi maghrib ke maghrib begitu ya. Jadi hari ini kita masuk sama gitu ya Senin pagi, tetapi Senin malamnya itu udah tadi malam gitu ya. Jadi maghrib ya kemudian masuk malamnya ya. Jadi Senin malam, kemudian Senin pagi, nanti siang, Senin siang, Senin sore. Jadi bukan malam apa namanya, bukan Senin malam lagi nanti maghrib itu ya, tapi sudah masuk Selasa malam. Nah, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di sini pentingnya kita nanti membedakan gitu ya hari-hari dalam kalender Hijriah ini. Dan di dalam Islam ya hari itu dimulai adalah dengan hari Ahad ya. Jadi hari ini ya Isnain itu ada hari kedua gitu ya. Nah, kesadaran waktu kita seringkali bahwa hari Senin itu adalah hari pertama gitu ya. Makanya kemudian biasanya hari Senin ya ini karena mungkin apa anak-anak sekolah itu sudah mulai masuk ya hari ini gitu ya. Mungkin sebagian yang mahasiswa mungkin baru libur begitu ya. Maka kita menjumpai bahwa seolah-olah kemudian orang itu rame ya, para ini juga ya karyawan gitu ya, para apa pegawai dan seterusnya itu biasanya di hari Senin gitu ya. Makanya sebagian orang mengatakan I don't like Monday gitu ya. Saya tidak suka gitu ya hari hari Senin. Kenapa? Karena tadi harus kemudian apa pagi-pagi gitu ya, karena menghindari macet begitu ya kalau di kota-kota besar biasanya, dan hal-hal yang lain, karena seolah-olah kemudian hari itu memang dimulainya hari Senin. Padahal sebenarnya kalau secara kesadaran waktu kita sebagai seorang Muslim tentu saja dalam konteks hari, maka hari pertama itu adalah hari Ahad kemarin sebenarnya. Hari ini hari kedua. Jadi hari ini ya tentu kita sudah full karena hari kemarin kita sudah mulai ya beraktivitas. Kemudian hari ketiga itu Salasatun ya Selasa, hari keempat itu Arbaatun ya hari Rabu, ya Khomsatun hari kelima, ya Jum'ah itu adalah saat orang kemudian jamaah berkumpul ya dalam konteks sholat Jum'ah. Dan kemudian hari ketujuh itu hari Sabtu. Jadi dari Sabatun ya situ. Jadi dari sini maka ini keunikan ya secara kalender ya, sehingga saya apa namanya nanti apa namanya lagi-lagi nanti saya akan bagikan aplikasi kalau bagi yang mau gitu. Tentu sebenarnya ini bisa di-download sendiri, tapi ini hanya untuk lebih membiasakan gitu. Jadi saya ada aplikasi yang nanti biasanya saya gunakan ya untuk memastikan ya sahabat-sahabat sekalian, ibu bapak sekalian gitu ya, membiasakan untuk apa berinteraksi dengan kalender Hijriah. Minimal misalnya begini, milad ya atau tahun kelahiran gitu ya, bulan ya, dan tanggal ya. Kang Ai sudah ya udah ketemu ya kalender Hijriahnya. Itu nanti silahkan, sehingga nanti secara apa namanya secara pribadi masing-masing bisa mengecek gitu ya, karena banyak itu pengalaman yang menarik. Ada seorang jamaah gitu ya yang cerita ke saya setelah 58 tahun gitu ya, setelah usianya hari ini apa namanya sebenarnya belum 58, karena pasti nanti akan ada tambahan waktu gitu ya ketika bulan Hijriah itu apa menjadi konversi daripada Masehi itu. Dia baru tahu setelah 58 tahun Kang Ayi itu bahwa dia lahirnya di bulan Ramadan gitu kan jadi jadi orang ternyata saya sebentar lagi milad ini gitu ya, kan bulan Ramadan nanti Rojab, Syawal, kemudian Ramadan. Ada yang baru tahu kalau saya baru lahir ternyata setelah 38 itu ya. Dia cerita ke saya bahwa dia lahir di bulan Sya'ban gitu ya, berarti apa bulan depan gitu ya, yang
apa namanya istilahnya memberikan satu apa namanya suasana tersendiri karena lebih spesial lagi dia adalah lahir di tanggal 15 Sya'ban ya sebagian itu kemudian apa namanya meletakkan 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu sebagai momen ya di dalam apa namanya kehidupan beragama kita yang tentu harus kemudian diberikan perhatian begitu kira-kira. Nah, itu sedikit ya tentang apa namanya kalender Hijriah bagi yang mau nanti kita share ya Anda bisa kemudian cek. Biasanya nanti reaksi pertama itu ketawa-ketawa sendiri gitu. Oh ternyata saya lahir gitu ya biasanya nanti di situ ya. Ini penting sekali lagi bukan untuk apa sekedar persoalan lifestyle gitu ya, bukan hanya sekedar gaya hidup, tetapi adalah untuk kesadaran waktu kita yang nanti itu akan paralel dengan kesadaran ruang tentu saja dan kesadaran tindakan kita. Nah, bulan Rajab sekali lagi ya itu adalah bulan yang apa namanya dikategorikan nanti adalah bulan haram. Itu ada 8 nama lain ya dari bulan Rajab ya. Jadi misalnya apa namanya bahwa bulan Rajab ya Rajab itu sendiri gitu ya sebelum datang Islam orang Arab biasanya mengagungkannya dengan menghentikan perang begitu selama bulan itu dan mereka mengadakan apa yang disebut dengan Rojabiyah gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah Al-Asam ya atau kemudian bulan senyap. Kalau tadi bulan yang dimuliakan Rojab, nah pada bulan tersebut tidak terdengar ya suara deru senjata lantaran dilarang melakukan peperangan. Kemudian ada Al-Asab ya atau bulan perolehan. Bulan ini dipercaya sebagai bulan yang membawa kasih sayang dan belas kasih itu kemudian dicurahkan. Kemudian yang keempat itu adalah Rajam atau bulan Rajam di mana apa namanya diyakini setan itu kemudian dirajam di dalamnya. Gitu ya. Kemudian yang kelima itu Al-Mukim atau yang abadi gitu ya. Nama itu bermakna kesucian dari bulan Rajab ya terus ada dan tidak pernah dicabut. Kemudian apa namanya As-Sahar Al-Haram atau bulan yang disucikan. Kemudian ada Al-Mansal Al-Asinah atau bulan yang tanpa besi. Maksudnya tadi tidak ada perang tadi itu kaitannya dengan pedang begitu ya dan kemudian Al-Mubarik atau bulan pembersihan. Jadi ini merupakan apa namanya bukti bahwa orang yang tidak berperang selama bulan Rajab itu bersih dari penindasan ya dan kemunafikan. Itu kira-kira secara apa namanya nama seperti itu. Apa keutamaan bulan Rajab ya di dalam konteks Islam tentu saja bahwa bulan Rajab ini terletak ya di antara Jumadil Akhir ya dan bulan Sya'ban. Kita hari ini tadi saya sudah katakan ya itu masuk di 26 ya Jumadil Akhir. Jadi sebentar lagi insya Allah kita masuk ke dalam bulan Rajab dan setelah Rajab itu nanti ada Sya'ban. Ya maka bulan Rajab ini ya sebagaimana bulan Muharram itu adalah termasuk kemudian bulan haram bulan yang kemudian dimuliakan begitu ya. Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard ya minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala taslimu fihinna anfusakum. Ya sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya dalam ketetapan Allah di waktu ya Allah menciptakan langit dan bumi di antaranya 4 bulan haram, 4 bulan yang kemudian dimuliakan. Tentu sekali lagi ketetapan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan yang 4 itu ya dalam surah At-Taubah ayat 36. Sehingga dari situ maka kemudian bisa disebut ya di dalam satu hadis misalnya baginda Rasulullah SAW itu kemudian mengatakan ya az-zamanu ya qatis tadaro kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Ya setahun itu berputar sebagaimana keadaannya ya sejak Allah menciptakan langit dan bumi ya as-sanatu isna asyara syahron 1 tahun itu ada 12 bulan gitu ya. Nah minha arbaatun hurum ya di antara 12 itu ada 4 bulan yang disucikan yang dimuliakan ya 3 bulannya itu berturut-turut salah satun ya mutawaliyatun ya Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Jadi ini yang berurutan ya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya wa Rajabul Mudhar ya alati baina Jumadi wa Sya'ban dan satu lagi itu terpisah dia. Jadi menarik ini bulan apa namanya haram yang terpisah dari tadi yang 3 yang lain gitu ya karena dia berada di antara tadi Jumadil Akhir
dan Sya'ban tadi itu. Ya, jadi dari sini maka ada 4 bulan haram itu. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu berurut-urutan, dan yang keempat itu adalah bulan Rajab. Ya, tentu ini berbeda dengan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah penghulunya bulan, begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ininya itu eh, kemuliaannya itu dianggap paling tinggi, begitu ya. Maka dari sini menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, beliau mengatakan disebut bulan haram itu karena 2 makna. Yang pertama karena bulan itu diharamkan ya berbagai pembunuhan, orang jahiliyah pun meyakini itu. Ya, pada bulan tersebut ya larangan melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan ini. Ya, sehingga dalam konteks ini sangatlah baik untuk melakukan amal ketaatan. Jadi dalam bahasa ininya kita dikondisikan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan, begitu ya. Sehingga dari sini kemudian ada beberapa kaul, misalnya dari Sufyan Ats-Tsauri mengatakan pada bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya, begitu ya. Kemudian juga ulama-ulama yang lain ya, maka hati-hati ya untuk senantiasa tentu saja menjaga diri dari berbagai perbuatan yang sifatnya maksiat, begitu ya. Sehingga dari sini ini menambah ya istilahnya kesadaran kita ya bahwa kemuliaan ini ya tentu saja harus kemudian benar-benar kemudian kita jaga. Nah, nanti dalam konteks ini ya terlepas dari adanya berbagai perbedaan, ada satu doa yang saya kira menarik ya untuk kemudian kita renungkan ya, di mana baginda Rasul mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ya wa balighna Ramadan. Ya, duhai Allah, ya berkailah kami pada bulan Rajab ya dan Sya'ban, dan kemudian pertemukan kami ya dengan bulan Ramadan. Jadi ini sebuah satu harapan ya yang sangat luar biasa, keberkahan ya, karena keberkahan itu adalah ziyadatul khair ya, jadi bertambah-tambahnya kebaikan. Nah, kita berharap ya menjelang bulan Rajab ini kita semakin bersemangat gitu ya. Jadi kalau kita hari ini setiap Senin kita bersemangat ya, mudah-mudahan di bulan ini akan lebih tambah lagi semangat termasuk di hari-hari yang lain. Dan kemudian nanti secara Spartan ya, jadi nanti Rajab, kemudian Sya'ban ya, dan kemudian nanti bulan Ramadan, saya kira kita ada dalam satu persiapan. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat rahimakumullah ya untuk bersama-sama ya kita mengkondisikan diri gitu ya. Jadi di akhir Jumatil Akhir ini ya, mudah-mudahan kita semakin kemudian memiliki kesadaran ya tentang kemuliaan dari bulan-bulan ini. Nah, pada satu sisi yang lain tentu saja kita bicara karena hari Senin kita kajian siasi, nah, maka tentu tidak ketinggalan bagaimana dimensi politiknya gitu ya. Nah, dimensi politik daripada Rajab ya hari ini termasuk nanti 1445 ini ya, setidaknya di bulan Rajab ini ada 4 peristiwa. Ini yang penting nanti untuk kita tafakuri, begitu ya. Yang pertama itu adalah Isra Mi'raj baginda Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ya, kejadiannya sebelum kurang lebih sekitar 1,5 tahun gitu ya, menjelang hijrahnya baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua itu adalah kemenangan di perang Tabuk. Ya, ini terjadi pada bulan Rajab ya, pada tahun ke-9 ya Hijriah. Kemudian yang ketiga itu adalah pembebasan ya Al-Quds ya dari tentara salib ya. Pada saat itu ya mereka orang-orang tentara salib itu menguasai Al-Quds atau Yerusalem itu ya kurang lebih hampir 88 tahun ya pada saat itu. Nah, pada tahun 1187 Masehi yang juga bertepatan pada bulan Rajab ya, itu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan kembali
Dan yang keempat itu adalah diruntuhkannya atau dihapuskannya kekhilafan Utsmani yang terjadi pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah. Nah, ini peristiwa ini yang kemudian nanti kita akan ambil ya dimensi politiknya, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan satu kondisi yang relevan ya untuk kemudian kita tafakuri pada hari ini. Nah, yang pertama kita mulai dari 4 peristiwa itu, yaitu adalah Isra dan Mi'raj dari baginda Rasulullah SAW. Ya, kita semua mafhum bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, gitu ya, atas kehendak Allah tentu saja, atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, yang dilakukan ya dari Isra-nya itu adalah perjalanan malam dari Mekah ya menuju kemudian ke Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian naiknya ya baginda Rasulullah SAW yaitu Mi'raj, ya, itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat di dalam surah Al-Isra ya ayat pertama, ya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, dari sini kita bisa melihat maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu baginda Rasulullah SAW pada malam hari ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa Isra-nya, dan kemudian nanti Mi'raj-nya ya itu kemudian dalam keterangan yang lain yang telah kemudian kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ya, sungguh Allah Maha mendengar dan juga kemudian Maha melihat. Jadi ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, dan itu terjadi kurang lebih dalam mendapat Ibnu Katsir itu kira-kira 1,5 tahun ya sebelum peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari situ kita bisa melihat fakta bahwa tahun atau pada saat itu ya antara Mekah dengan Baitul Maqdis itu jaraknya lebih dari 1.200 km, dan pada saat itu ditempuh ya kalau dengan onta ya perjalanan biasa itu kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau balik lagi itu 1 bulan lagi, jadi 2 bulan gitu ya. Ya kita kebayang jarak itu kemudian dilakukan kurang dari 1 malam tentu saja, karena peristiwanya secara keseluruhan itu 1 malam. Tapi ini kemudian peristiwanya tidak hanya dari Mekah ke Palestina saja, tapi juga kemudian ke langit yang ketujuh ya, yang kemudian di situ beliau ya dipertemukan ya dengan para nabi. Di langit yang pertama dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit yang kedua itu bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya, langit ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat itu dengan Nabi Idris, ya, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, ya, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian di situ ada Baitul Ma'mur di sekitaran arasnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Rasul tiba sampai di Sidratul Muntaha, kemudian diperlihatkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya tentang surga, tentang neraka begitu ya, dan berbagai hal yang ada di dalam isinya. Tentu neraka itu dengan seluruh siksaan yang ada, kemudian surga dengan seluruh kenikmatan ya yang ada di situ, dan kemudian beliau berikan ya perintah ya untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 ya yang kita kenal ya, karena kemudian awalnya 50 ya, kemudian Allah berikan istilahnya anugerah ya, keringanan ya sampai 5, yang itu kemudian nilainya tetap sama dengan seolah-olah kali 10 ya, kali dari setiap sholat yang ada di situ. Jadi ini Isra dan Mi'raj yang begitu luar biasa begitu ya. Jadi ini adalah mukjizat. Makanya kemudian saya ingin katakan tentu hanya orang-orang yang mukmin saja yang bisa memahami ini begitu ya, bahwa ini adalah mukjizat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala
ya, dan dimensinya sekali lagi tidak hanya sekedar sholat 5 waktunya itu, karena seringkali kita apa namanya dijelaskan itu seolah-olah hanya persoalan itu gitu ya, padahal sebenarnya banyak hal-hal yang tadi berdimensi politis tadi itu. Kenapa? Karena perjalanan ini memang perjalanan yang sangat luar biasa. Ini kalau kita apa namanya lihatkan kembali ya dari Mekah ya ke masjid apa dari Masjidil Haram ke Palestina di Masjidil Aqsa gitu ya. Ini kan satu hal yang luar biasa. Tentu ini kondisi sekarang begitu ya. Ini kemudian adalah tempat apa namanya naiknya baginda Rasulullah SAW. Nah, peristiwa Isra ini yang menarik ya itu adalah bahwa ketika kemudian beliau ada di apa namanya Aqsa ya Masjidil Aqsa ya beliau itu kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengimami sholat ya para nabi yang lain. Jadi para nabi yang lain ya biiznillah ya dengan izin Allah ya itu kemudian dibangkitkan dan kemudian mereka sholat di belakang baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua beliau juga setelah itu disuruh memilih mau susu ya apa kemudian khamr gitu ya, dan ternyata kemudian beliau memilih susu begitu ya. Sehingga di situ kemudian malaikat Jibril nanti mengatakan ya sungguh pilihanmu itu adalah tepat ya wahai Rasul ya, karena kemudian ya itulah sesuai dengan fitrah. Artinya fitrah kita semua ini adalah apa namanya taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari peristiwa Mi'rajnya Nabi menerima perintah ya untuk sholat 5 waktu tadi dan diperlihatkan surga dan neraka. Jadi dimensi pertama itu memang kita harus yakini bahwa dimensi apa Isra Mi'raj itu adalah dimensi mukjizat ya. Ya, jadi ini yang Allah berikan. Biasanya apa namanya orang mengatakan mukjizat itu apa sih? Ya, mukjizat itu secara pengertian itu adalah ya sesuatu keadaan yang luar biasa ya atau satu kondisi yang luar biasa yang kemudian Allah berikan ya kepada baginda Rasul untuk melemahkan ya orang-orang yang kemudian apa namanya tidak mempercaya di apa namanya sekitar para nabi dan rasul. Makanya kita tahu bahwa mukjizat baginda Rasul itu memang tidak hanya Isra Mi'raj ya, tentu yang terbesar itu adalah Al-Qur'an begitu ya apa Allah berikan kepada kita. Nabi Musa misalnya itu kemudian diberikan tongkat yang dengan tongkat itu kemudian apa namanya diberikan berbagai kondisi yang luar biasa untuk mengalahkan ya sihir ya daripada orang-orang yang saat itu apa namanya istilahnya ya hobinya itu adalah apa namanya tadi main sihir begitu ya yang ada di situ begitu. Nah Isra Mi'raj ini sekali lagi bentuk mukjizat ya yang tentu dimensinya adalah tadi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kemudian kita yakini begitu ya, dan ini bagi orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang cukup. Kenapa? Karena nanti setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa selesai, Nabi kan kembali lagi ke Masjidil apa Haram gitu di sebelum subuh. Nah, setelah sholat subuh beliau menceritakan itu gitu ya. Kemudian datang nih si Biang Kerok gitu ya. Abu Jahal gitu ya. Dia kemudian tadi ya kalau bahasa kita sekarang memprovokasi begitu ya. Mengolok-olok lah begitu ya di tengah-tengah kerumunan masyarakat jahiliyah pada saat itu ya, termasuk pada Abu Bakar. Dia bilang begini, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu ya tentang cerita sahabatmu itu, maksudnya Rasul yang semalam dia telah pergi ke Baitul Maqdis sementara pagi hari ini sudah di Mekah gitu kan. Abu Bakar ini luar biasa jawabannya yang kemudian menghentakkan tadi apa namanya Abu Jahal tadi itu. Benarkah itu? Jika benar yang dikatakan Rasul, maka sungguh ya memang benar dan tidak akan pernah berdusta. Gitu ya. Jadi jawabannya kalau sebagian, nah di situ ada satu kondisi di mana orang-orang yang keimanannya itu masih apa namanya lemah begitu. Itu ada yang sampai kemudian murtad, gitu ya. Nah, sahabat Rasul itu menambahkan alasan, aku membenarkan perkataan beliau dan aku membenarkannya meski lebih jauh dari itu. Aku akan membenarkan berita apapun dari langit, baik di waktu pagi maupun sore yang datang darinya. Jadi dari sini, Masya Allah, ya kita tahu kemudian sikap inilah yang kemudian ketika diceritakan pada Rasul, maka kemudian Rasul mengatakan, wahai sahabatku, engkau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi dari situ, ya gelar As-Siddiq yang berarti membenarkan tadi itu, ya itu melekat ya kepada Abu Bakar. Jadi di saat kemudian orang-orang itu apa namanya tidak percaya begitu ya, merasa wah ini Muhammad apa melakukan sesuatu yang
di luar nalar mereka begitu ya, karena tadi dimensinya tidak mereka tangkap sebagai satu pembenaran ya terhadap keimanan mereka kepada nabi dan rasul begitu ya. Maka keunggulan Abu Bakar inilah, ada salah seorang ulama yang kemudian mengatakan Abu Bakar ya tidak mengungguli manusia dengan banyak sholat dan puasa, tetapi dengan sesuatu yang tertanam ya di dalam dadanya, yaitu keimanannya tadi itu yang sangat luar biasa tentu saja begitu. Nah, tetapi pada sisi yang lain, dimensi politis yang dimaksud itu adalah tadi, pertama terkait dengan kepemimpinan global, ya karena ya tentu adabnya sebenarnya kalau orang itu menjadi imam sholat itu adalah afdol, itu adalah sohibul bait. Nah, mereka-mereka yang apa namanya pernah tinggal di sana ya, para nabi itu reratanya ada di tadi sekitaran Baitul Maqdis tadi itu gitu ya. Tapi ini sebagai tamu beliau itu justru malah dipersilakan untuk kemudian memimpin sholat. Jadi ini adalah sebuah isyarat ya terkait dengan kepemimpinan global gitu ya, karena umat Nabi Muhammad itu tentu saja ya tidak hanya di Palestina ya, tidak hanya di Mekah, tapi juga kemudian di berbagai tempat yang di situ kemudian ini memberikan tadi apa namanya isyarat ya dari kepemimpinan global yang memang itu sejalan dengan apa yang menjadi karakter daripada Islam itu sendiri ya, yaitu agama yang rahmatan lil alamin ya, tidak hanya sekedar di apa dunia atau manusia saja ya yang akan mendapatkan kebaikan, tapi juga kemudian alam semesta ini. Dan yang kedua tadi dengan baginda Nabi itu kemudian memilih susu tadi itu dibandingkan khamr, ini tentu saja adalah sesuai dengan fitrah manusia ya, untuk apa namanya manusia itu diciptakan Allah dengan potensi kebaikan dan keburukan, dan kemudian ternyata kebaikan itu yang apa namanya dicontohkan ya oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan memilih sesuatu yang tadi apa namanya justru malah menjauhkan dari ketaatan pada Allah. Kemudian dalam konteks ibadah ya itu adalah tentu saja adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bicara baking gitu ya, karena sekarang ini apa zaman orang bicara backingannya siapa begitu ya, karena kalau orang bertukar kekuasaan itu ujung-ujungnya itu kamu memang siapa gitu ya, gitu ya. Orang seringkali mengatakan saya punya ini kenalan itu dan ini, Allah itulah yang kemudian ya harusnya menjadi ya kalau bahasa populernya backing atau sandaran ya daripada seorang mukmin itu sendiri kapanpun, dan itulah kemudian yang nanti bisa kemudian apa namanya senantiasa membuat kesadaran mereka ya, kalau dalam bahasa saya itu akan kesadaran akan hubungannya dengan Allah ya, al idrok silah billah itu akan ada manakala kemudian ya secara ibadah itu kemudian kita tadi apa senantiasa melaksanakan dengan baik ya sholat 5 waktu khususnya maupun sholat-sholat sunnah yang lainnya ya. Makanya kemudian ada orang yang mengatakan dalam apa konteks ini gitu ya, bahwa sholat ya itu adalah mi'rajul mukmin gitu ya. Jadi sholat itu adalah tadi apa istilahnya seolah-olah kita naik ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu. Dan yang keempat ya, bahwa surga dan neraka itu nyata. Artinya apa? Bahwa hidup ini memang tidak akan selesai di dunia ini. Ya bagi seorang muslim ya keyakinan akan surga dan neraka itu adalah bagian ya daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga itu adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, dan kemudian neraka itu adalah bagi orang-orang yang apa namanya berbuat maksiat ya di dunia ini. Jadi dari sini kita bisa melihat Kang Aye dan Ibu Bapak sekalian ya, ibroh dari Isra dan Mi'raj ini secara dimensi politisnya ya itu adalah tadi kaitannya dengan apa namanya pentingnya Palestina itu sendiri pada sisi yang lain. Jadi kalau Nabi sudah apa namanya mengarahkan atau diarahkan pandangan beliau mulai dari nanti sholat itu di Masjidil apa namanya Aqsa begitu ya, untuk kiblatnya yang pertama sebelum kemudian nanti beliau memohon pada Allah agar kiblatnya itu kemudian dipindahkan. Ini tetap menunjukkan pentingnya Palestina, dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sekaligus juga menekankan ya bahwa kekuasaan Islam gitu ya itu insya Allah sampai kemudian di Palestina dan juga kemudian daerah-daerah yang lainnya
begitu ya. Jadi di sini dibutuhkan gitu ya orang yang ikhlas ya, seorang pemimpin yang ikhlas sekaligus juga kemudian sistem ya yang sahih di dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan. Nah, kemudian dimensi sosialnya itu adalah terkait dengan tadi ya memimpin orang-orang Arab maupun juga non Arab gitu ya. Jadi kalau dalam konteks Mekah tentu saja Nabi dari sisi keluarga besar, dari segi masyarakat itu adalah orang-orang Arab begitu ya. Tetapi pada dimensi yang lebih luas ya, tidak hanya sekedar orang Arab. Jadi tadi itu sudah menggambarkan ketika beliau minta untuk memimpin sholat itu menunjukkan isyarat yang luar biasa bahwa beliau memimpin tidak hanya orang Arab tetapi juga kemudian orang-orang non-Arab melalui para nabinya tadi. Dan yang ketiga tentu saja tadi dimensi spiritual ya, keimanan tadi itu bahwa ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ya waktu 1,5 tahun ya sebelum hijrah menurut Ibnu Katsir itu mengingatkan tadi dimensi politiknya, pentingnya perencanaan dan seleksi terhadap siapapun ya dalam dakwah ya menuju tegaknya daulah. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian keadaan ini itu benar-benar harus dipahami gitu ya. Maka dua aspek penting apa yang dapat kita ambil itu tadi aspek keimanan dan konsekuensinya dalam dakwah, dan yang kedua itu pentingnya aspek seleksi jamaah ya, dakwah untuk keberlangsungan perjuangan dan kemenangan. Jadi ketika orang-orang itu ada yang tadi masih goyah begitu ya, sehingga kemudian akhirnya bahkan murtad begitu ya, itu menunjukkan bahwa memang dimensi keimanan ya yang dimiliki atau kualitas yang dimiliki dari jamaah dakwah ketika kemudian dakwah itu dilakukan itu memang beragam. Nah, disinilah pentingnya pembinaan, pentingnya taskif ya, agar kemudian dalam proses yang kita bisa ambil hari ini gitu ya, tadi mulai dari dimensi globalnya terkait dengan pentingnya Palestina itu sendiri yang hari ini kita tahu ya, bagaimana kemudian dijajah gitu ya oleh Zionis Yahudi, maka ini adalah sesuatu hal yang penting untuk kemudian kita pahami dalam kaitannya dengan pembebasan. Yang kedua, ya peristiwa yang juga tidak kalah luar biasa itu adalah Perang Tabuk. Ya, Perang Tabuk ini adalah perang terakhir ya yang diikuti oleh Rasulullah SAW secara langsung. Ya, ini adalah merupakan perang yang terjadi di daerah Tabuk ya. Pada tahun 630 Masehi atau sekitar 9 Hijriah gitu ya, yang ini adalah merupakan peperangan yang tidak terjadi secara langsung sebenarnya, tetapi dimensi pertemuan ya antara dua pasukannya itu terjadi. Nah, ini wilayah Tabuk, di sini Madinah gitu ya. Kemudian di sini Tabuk, di sini jaraknya kurang lebih dari 700 km ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi atau jauhnya tempat ini ya dari Madinah begitu ya pada konteks ini ya, tepatnya itu 778 km begitu ya. Jadi antara Lembah Kuro dan Syam tadi itu. Jadi melawan pasukan dari Romawi dan juga koalisi-koalisi ya pada saat itu ya. Jadi di antaranya itu adalah latar belakangnya karena Rasulullah SAW mengetahui ya Kaisar Romawi itu mempersiapkan pasukan yang besar untuk melawan umat ya, untuk membalas kematian Ja'far bin Abu Thalib ya, dan juga yang lainnya dengan konteks tadi itu perang yang sebelumnya ya, yang ada di sini. Kita tahu ada perang Mu'tah yang kemudian ada 3 sahabat ya yang kemudian istilahnya gugur ya dalam konteks perang itu ya. Jadi pasukan ini sebenarnya tidak secara langsung bertemu begitu. Jadi ketika Rasul itu kemudian datang, ini rutenya kita bisa lihat dari Madinah ya, kemudian di Madain Salih, Al-Hijr, kemudian ke Tabuk. Nah, mereka kemudian justru orang-orang Romawi dengan sekutu-sekutunya tadi itu sudah sini. Ini di sini ada Mu'tah ya, ini di sini ada Tabuk ya. Kemudian mereka sudah sampai di sini, tapi kemudian begitu mereka mendengar ya bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar datang gitu ya. Ya, sebelumnya mereka hanya saywar istilahnya ya. Saywar itu perang urat saraf saja. Ternyata kemudian beneran, dan kemudian ketika sampai di sana Rasulullah SAW itu mendapati Tabuk itu udah kosong.
Gitu. Ini luar biasanya di situ ya, sehingga kemudian akhirnya beliau ya memanfaatkan waktu ya untuk kemudian berdiam di Tabuk ini dan juga mengutus apa namanya Khalid bin Walid misalnya ya itu untuk melakukan dakwah di Daumatul Jandal ya yang ada di sini. Ini petanya. Jadi kalau kita bisa lihat ini situasi yang ada di sini. Sekali lagi ini adalah Madinah, ini adalah Madain Soleh Al-Hijr, kemudian ini Tabuk, dan kalau ke arah sini ini adalah Mu'tah, dekat dengan Aman ya, ibu kota daripada Yordania sekarang, dan sudah dekat pula dari sebelah sini ke arah Al-Quds ya, kalau kalau kita lihat ya dari Mu'tah ini di sini. Tentu kalau dari Tabuk ini lebih lebih jauh lagi begitu ya. Jadi itu inti daripada perang Tabuk. Yang menarik ya itu adalah bahwa pada saat itu biasanya Rasul itu kalau mengajak apa atau memerintahkan perang itu tidak menyebutkan tempatnya. Kalau ini sudah disebutkan dari awal gitu ya, dan beliau bersama kurang lebih sekitar 30.000 personil ya, tadi menghadapi pasukan yang diperkirakan jumlahnya itu antara 40 sampai 100.000 ya, dari koalisi tadi orang-orang Romawi begitu ya, dan disebut pada pasukan Muslim ya itu adalah Jaisul Usroh ya, jadi pasukan yang ada dalam keadaan usroh, dalam keadaan sulit gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa bayangkan mereka itu jumlahnya banyak, tapi kemudian minim perlengkapan perang begitu ya. Jadi bekal makanan dan kendaraan sangat sedikit dibandingkan jumlah ya, sehingga digambarkan itu setiap 18 ya orang itu mendapatkan jatah satu onta yang mereka kendarai bergantian. Yuk, kita bayangkan itu jarak 778 kilometer itu gantian gitu ya. Berulang kali mereka makan daunan sehingga bibir mereka rusak. Mereka terpaksa menyembelih onta meskipun jumlahnya sedikit agar dapat meminum ya air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Begitu. Nah, ini yang kemudian nanti apa namanya kondisi yang terjadi. Jadi beliau tidak menemukan ya, atau tidak menjumpai mereka karena mereka sudah menarik diri ya karena ketakutan itu, dan mereka berada di Tabuk selama 10 hari. Gitu. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan Rasul untuk mengunjungi kabilah-kabilah yang kemudian ada di apa namanya ini apa namanya di sekitar Tabuk ya, yang ada di situ gitu ya. Dan kemudian beliau tadi apa melakukan dakwah ya di situ. Nah, salah satu khutbah ya yang kemudian beliau sampaikan ya ketika beliau ada di Tabuk itu ya, itu kemudian beliau mengatakan ya perkataan yang benar adalah kitabullah ya, dan tali terkuat itu adalah kalimatut taqwa. Itu ada sebaik-baiknya agama adalah Ibrahim, dan yang paling mulia adalah zikrillah. Ya, jadi ini satu anjuran yang sangat luar biasa. Kitab atau kisah yang paling bagus, maksudnya hal-hal yang disampaikan ya karena itu adalah kebenaran, itu adalah Al-Qur'an ini. Ya, sebaik-baiknya urusan itulah kewajibanmu, dan perkara yang terburuk itu adalah bid'ah, sesuatu yang tidak disandarkan pada kitabullah dan sunnah. Jalan yang paling bagus itu adalah jalan para nabi, kematian yang paling mulia itu adalah kematian syahid, ya syuhada. Buta yang paling buta itu adalah tersesat ya setelah mendapatkan petunjuk ya dari Allah. Tentu saja ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat, dan petunjuk yang terbaik adalah yang diikuti. Jadi kalau petunjuk itu tidak diikuti bukan bukan petunjuk yang terbaik gitu ya, yang ada di situ. Artinya Islam itu sendiri gitu. Dan kebutuhan yang paling buruk ya kebutaan yang paling buruk itu adalah buta hati. Ya, ini yang sebagian daripada apa yang kemudian disampaikan Rasul ya di dalam apa namanya suasana di Tabuk itu sendiri begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ini cukup panjang, nanti sahabat-sahabat nanti bisa lihat di situ. Dan kemudian Rasul menawarkan perdamaian ya kepada Yahnah bin Raubah, pemimpin Ailah ya, kemudian pemimpin kabilah Jarba dan Azroh ya yang ada di situ. Beliau juga tadi memerintahkan Khalid bin Walid menaklukkan Ukaidir ya setelah didakwai tadi itu pemimpin dari Dumatul Jandal tadi itu. Nah, ada kisah inspiratif di sini yang juga penting ya untuk kemudian kita ambil pelajaran. Ya, yang pertama mereka menangis ya karena tidak dapat ikut perang. Ini masya Allah ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu ya, mereka tidak bisa ikut perang ya karena perang itu kan membutuhkan persiapan, tapi mereka kemudian dicegah oleh Rasul itu karena kalian yang tidak memiliki cukup sebagaimana yang dibutuhkan ya kalian tidak boleh ikut perang gitu ya. Ini kita bisa lihat ya mereka menghadap Rasul ya
untuk mendapatkan bekal, namun Rasul dengan sedih mengatakan tidak ada biaya untuk memberangkat mereka. Jadi 7 orang yaitu pulang dengan menangis ya bercucuran air mata, dan itu diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 92 ya, wa 'alal ladzina idza ma atauka ya litahmilahum ya qulta la ajidu ma ahmilukum alaih ya tawallau wa ayunuhum ya tafidu minadam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ya, dan tidaklah berdosa bagi orang-orang apabila mereka datang kepadamu ya idza ma'atauka ya, supaya kamu memberikan mereka kendaraan ya litahmilahum ya, maka kemudian kulta, maka kemudian kamu berkata ya, aku tidak punya kendaraan untuk membawamu ya, la ajitu ma'ahmilukum alaih gitu ya, pada kendaraan untuk membawa tadi, maka mereka kembali ya, tawalau wa yunuhum ya, sedang mata mereka kemudian bercucuran air mata tadi itu ya, tafidu minadzam'i hasanan, karena sedih tadi itu ya, jadi bukan yes gitu ya. Naudzubillah ya, kalau kalau ada orang sekarang di serukan jihad fisabilillah, maka relevan dengan apa yang tadi disampaikan pada poin pertama tadi Isra Mi'raj tentang hari ini faktanya Palestina ada dalam penjajahan Zionis, maka ketika datang seruan jihad terutama untuk para pasukan muslim itu menjadi sangat penting ya. Dan para sahabat aja ketika perang Tabuk ini nangis ketika mereka tidak diperbolehkan, bukan mereka tidak mau, mereka tidak diperbolehkan ya, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan gitu ya. Jadi bahasa mereka itu ya Rasul bawalah aku, kemudian Rasul mengatakan bahwa demi Allah aku tidak punya kendaraan yang bisa membawa kalian, maka mereka pulang sambil menangis, berat bagi mereka tidak berangkat jihad. Nah, kita di sini menjadi penting tafakur ya. Kalau sekarang itu mungkin orang malah ringan kalau tidak jihad, begitu ya. Jadi kalau kalau dari sini maka menghadapi Zionis ini juga salah satunya adalah tadi ya, terus melakukan upaya-upaya ya, baik dengan lisan, dengan semua kemampuan yang kita miliki, harta dan seterusnya itu ya, sampai tentu kekuatan jiwa kita sendiri ya, yang ada di situ. Siapa mereka itu? Dalam satu riwayat dikatakan ada namanya Salih bin Auf, Harami bin Amr, Abdurrahman bin Ka'ab ya, yang biasa dipanggil Abu Laila, ada Fadlullah, ada Amr bin Attabah, ada Abdullah bin Amr bin Muzani. Kemudian yang kedua ya, dalam konteks perjalanan itu ada yang disebut dengan Masjid Diror, yaitu masjid yang dibangun dan digunakan sebagai markas dari orang-orang munafik untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan ini kemudian nanti setelah pulang dari Tabuk itu kemudian dihancurkan. Jadi masjid ini dipakai untuk ini ya, untuk topeng saja gitu ya, untuk cover ya yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, pengorbanan harta dari para sahabat. Masya Allah, kita bisa melihat dari kisah ini bagaimana kemudian Umar bin Khattab ya, itu kemudian memberikan hartanya begitu sepertiga begitu ya, tapi kemudian Abu Bakar memberikan seluruhnya begitu ya. Jadi kita bisa lihat ikhlasan gitu ya yang luar biasa. Bahkan sahabat Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu itu kemudian memberikan 300 onta, 1.000 dinar begitu ya. Yang lainnya juga ada Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya itu memberikan ini, kecuali orang-orang munafik tadi itu ya. Jadi kalau 1.000 dinar itu kira-kira 4,25 miliar begitu ya. Itu untuk begitu saja disampaikan begitu ya. Sehingga di sini kemudian kemudian Allah memberkahi ya mereka tadi itu dengan sedekah yang diberikan begitu ya, untuk membantu perang yang dilakukan Rasul. Kemudian yang keempat itu taubatnya 3 orang karena tidak ikut perang. Nah, ini berbeda dengan kisah tadi yang pertama tadi itu ya, ada Ka'ab bin Malik, ada Murarah ibnu Rabi, ada Hilal bin Umayyah ya. Kemudian mereka diberikan sanksi, mereka dikucilkan selama 40 hari, kemudian plus 10 hari tidak boleh kemudian mendekati istri-istri mereka gitu ya. Sehingga di sini Allah kemudian setelah masa sanksi itu kemudian Allah menerima taubat mereka, dan ini diabadikan di dalam surah At-Taubah ayat 117 ya 118 ya, khusus untuk 3 orang ini, wa ala salasatil ladzina khulifu ya, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan ya, hingga ya hatta idza dzaqat alaihimul ardu bima rahubat ya, sehingga bumi ini terasa sempit karena mereka dikucilkan ya oleh para kaum muslimin yang lain sebagai sanksi tentu saja karena tadi kelalaian mereka, padahal bumi itu luas
ya, kemudian jiwa mereka pun terasa sempit, ya, wadzaqat alaihim ya anfusuhum, ya, dan kemudian mereka tidak mengetahui bahwa tidak ada tempat lari ya dari sisaan Allah, ya, wazanu alla malja'a minallahi illa ilaih, ya, sumataba alaihim ya liyatubu, ya, dan kemudian Allah apa namanya menerima taubat mereka, ya, agar mereka tetap dalam taubatnya. Ya, innallaha huwa tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah menerima taubat maha penyayang. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan satu gambaran ya secara politis bagaimana kemudian perang itu ternyata sesuatu yang tadi apa namanya memiliki posisi manakala itu memang dilakukan dalam rangka untuk menegakkan ya kalimat Allah tadi itu. Jadi bukan sekedar perang, apalagi perang-perangan gitu ya. Jadi dari sini. Jadi dari perang Tabuk ini kita bisa mendapatkan pelajaran politis bagaimana pengaruh kaum muslimin semakin kuat di Jazirah, ditakuti oleh Romawi ya, yang waktu itu dianggap adidaya. Kemudian titik balik dari kabilah-kabilah di Arab tadi itu untuk mendukung Rasulullah SAW. Jadi yang mereka ternyata melihat, wah, umat Islam itu ternyata kuat. Ya, maka hari ini kaum muslim hendaknya kemudian menunjukkan kekuatan itu agar jangan sampai kemudian nanti mereka mengolok-olok ya atau kemudian mencemooh bahkan kemudian merendahkan ya kaum muslimin. Kemudian yang ketiga itu adalah pembersihan kaum munafik, ya, menganjurkan masjid diror tadi, melarang mensolatkan jenazah mereka, melarang menerima sodakoh mereka, ya, melarang mendoakan dan meminta ampun ya untuk mereka. Yang ketiga ya sahabat-sahabat rahimakumullah Bapak Ibu sekalian adalah pembebasan Al-Quds ya. Ini kita sudah pahami ya dari sisi ini peristiwa sejarahnya ya itu adalah dimulai dari sejak Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab ya radhiyallahu an yang membebaskan Al-Quds ya pertama kali tahun 637. Nah, setelah itu 637 sampai kurang lebih 1000 ya 99 Masehi itu Al-Quds dalam naungan Islam dengan di bawah perjanjian apa yang disebut dengan jaminan apa Umariyah. Ini isi perjanjian yang disampaikan oleh apa namanya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, setelah 1099 itu kemudian orang-orang kafir ya melalui tentara salib itu menguasai ya Al-Quds di sana dan mempertunjukkan gitu ya kebiadaban mereka ya kejahatan mereka itu sampai di dalam satu riwayat digambarkan mereka membantai orang-orang muslim di situ sampai darah itu setinggi mata kaki. Coba kita bayangkan setinggi mata kaki gitu. Yang itu tidak pernah dilakukan kaum muslimin ketika mereka membebaskan itu. Nah, pada bulan Rajab ya 1187 ya Masehi bertepatan dengan 583 Hijriah, Panglima Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kembali ya Al-Quds tadi dari tentara salib tadi itu. Ya, ini sangat luar biasa begitu ya, dan kita tahu setelah diserahkan ya apa namanya oleh balian dari Ibelin tadi itu ya kemudian sejak tahun itu 1187 nanti sampai 1924 itu ada dalam tadi pengelolaan kaum muslimin dan aman begitu ya, jadi tidak seperti yang sekarang. Ini salah satu apa namanya gambaran daripada Yerusalem atau Al-Quds ya di masa lalu. Ini kemudian beberapa apa namanya sketsa terkait dengan keadaan di sana. Ya, ini kita bisa lihat di sini ada apa namanya Masjidil Aqsa. Ya, ini ada kemudian Quba As-Sakhra, di sini ada kawasan Muslim, di sini kawasan Yahudi, kemudian di sini kawasan apa namanya orang-orang Nasrani, ya gereja San James, kemudian di sini ada kawasan Kristen, gereja dari Makam Kudus. Nah, di sini ada apa namanya tempat yang tadi disebut Masjid Umar ya yang ada di situ. Nah, kondisi Palestina hari ini sebagaimana sudah kita sering bahas ya keadaannya ada dalam cengkraman tadi apa Zionis Yahudi ya yang tentu ini membutuhkan dua hal penting. Satu itu adalah jihad fisabilillah dari tentara ya kaum muslimin hari ini mestinya ya kita serukan kembali ya kita ingatkan terus begitu ya dan hari ini kita mendapatkan berita sebenarnya Kang Ayi bahwa tentara-tentara Zionis itu sudah ditarik dari Gaza Utara gitu ya, dan Amerika sendiri juga kemudian mengakui bahwa Hamas itu masih memiliki kekuatan yang signifikan. Jadi sebenarnya mereka ini sudah ngukur sendiri gitu. Ini kayaknya kita harus cari exit strateginya begitu ya, dan artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh para mujahidin gitu ya yang kemudian dimotor oleh Hamas dan berbagai kelompok yang lain ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka ini justru
justru ada di garis depan dalam menghadapi para penjajah-penjajah itu. Ya, apa ibrohnya dari penaklukan Al-Quds ini? Pentingnya tadi kepemimpinan umat Islam menjaga setiap jengkal tanah kaum muslimin. Ya, kemudian yang kedua, ya syariah Islam itu menjamin keberadaan non-muslim dengan perjanjian Umayyah tadi. Dan yang ketiga, posisi Palestina yang sangat penting sebagai tanah khorojiyah. Kita sudah ingatkan, sudah bahas ini, tanah yang difutu atau dibebaskan dengan perang tadi itu. Dan itu milik kaum muslimin selama-lamanya, insya Allah. Ya, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga di sini kita bercermin dari apa yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Abdul Hamid II ketika Hetzel itu berusaha untuk kemudian mendapatkan tanah Palestina dengan harga yang menurut ukuran saat itu mahal, begitu ya. Tapi beliau mengatakan tanah ini bukan milikku, tapi milik umatku. Ya, dan mereka telah berjihad demi kepentingan ini dengan menyiraminya dengan darah mereka. Ya, jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Ini yang kemudian menjadi manuver nanti bagaimana mereka berusaha meruntuhkan khilafah sebagai penjaganya tadi itu. Ya, melalui kemudian nanti politik pecah belah Barat, ya Perancis dan Inggris melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, kemudian nanti disusul dengan deklarasi Balfour ya 1917. Ini untuk mengingatkan kembali, dan tanah kemudian umat Islam itu pecah belah begitu ya dalam perjanjian Sykes-Picot tadi. Warna merah itu kemudian Inggris, warna biru itu adalah tadi Perancis ya yang ada di situ, sampai nanti 1924 khilafah itu hancurkan, dan kemudian setelah itu migrasilah banyak orang-orang Yahudi tadi ke sana ya, difasilitasi oleh Inggris, dan tahun 48 Zionis itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka ya, dan kemudian ya ironisnya banyak negara-negara Muslim justru malah menjalin hubungan ya, mulai dari Mesir, ada Yordania, ada Turki, ada belakangan tadi ya kita sudah bahas ini ya Uni Emirat Arab dan Bahrain. Ya, bahkan Amerika ya itu juga terus mencoba ya dengan tawaran-tawaran bantuan jika Indonesia mau kemudian berdamai gitu ya. Ini godaannya di sini gitu ya, termasuk apa yang kita sudah pernah bahas dulu tentang normalisasi. Sampai hari ini tidak begitu ya, tapi tidak cukup hanya sekedar tidak, tapi harus kemudian ya tadi menghilangkan entitas Zionis itu sendiri begitu ya. Makanya kemudian Dubes Israel yang ada di Singapura mengatakan RI harus jalin relasi jika mau membantu Palestina. Jadi kepongahan mereka ini yang kemudian harusnya dijawab begitu ya oleh pemerintah Indonesia. Ya bahkan kemudian dulu kita sudah pernah bahas ya di Sulawesi Utara ya, itu ada apa yang disebut dengan di Minahasa itu adalah Muslim Holocaust ya, yang kemudian itu menurut MUI itu jelas melukai ya masyarakat Indonesia ya, melukai masyarakat Palestina ya yang ada di situ, karena sesungguhnya hakikatnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang. Walantar doan kali Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a milatahum. Ya, jadi dari sini tidak akan pernah mereka itu akan ridho. Ya, di situ digunakan kata lan ya yang maknanya itu adalah selamanya. Gitu ya, baik Yahudi, Nasrani hingga kalian kemudian mengikuti milah mereka. Dan yang keempat ya, ini tadi bagian dari fakta yang kemudian terjadi di bulan Rajab itu adalah dihancurkannya khilafah. Ya kita tahu ya ini Masjid Hagia Sophia ya Istanbul ini kemudian adalah bukti ya ketika Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih ya pada tahun 1453 dan diganti menjadi namanya Istanbul ya, atau Islambul sebelumnya, kemudian dengan ejaan Turki itu menjadi Istanbul begitu ya. Dan ini berdasarkan ya bisyarah ya, kabar gembira dari Rasul, bahwa ketika Rasul ditanya dari dua kota mana yang akan dibuka terlebih dahulu, maka jawab Rasul adalah ya Madinatu Hirakliu tuftahu awalan, yakni Konstantinia, yaitu Konstantinopel tadi itu ya. Ini menunjukkan bahwa ya motivasi yang sangat luar biasa
gitu ya, karena pada saat itu Konstantinopel adalah menjadi ibu kota dari Romawi Timur, Romawi Baratnya ada di Rom. Ya, kita masih punya punya satu bisaroh tadi itu ya, Rom kapan, nah gitu ya. Nah, melalui kekuatan daripada pasukan khilafah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kita bisa melihat ya bagaimana kemudian peperangan yang sangat luar biasa. Ini sebagian ilustrasi yang kemudian digambarkan yang kita bisa lihat ini di museum ya yang ada di sana, bagaimana suasana daripada penaklukan itu sangat luar biasa ya di bawah kepemimpinan ini. Ya, tetapi proses waktu berganti, kemudian tadi dalam konteks Sultan Abdul Hamid tadi menyampaikan terkait dengan Palestina, pada ujungnya pada tanggal 3 Maret 1924 ya Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1342 Hijriah, ya maka kemudian khilafah itu dihapuskan. Ini yang disebut dengan abolition of the caliphate, gitu ya. Jadi penghapusan daripada khilafah dan kemudian keputusan daripada majelis perwakilan rakyat pada waktu itu di Turki itu kemudian mengusir ya, daripada Abdul Majid ya sebagai khalifah yang terakhir tadi ini. Ini gambarnya dan hari ini kalau kita hitung ya 2024 itu adalah 100 tahunnya gitu ya. Tapi kalau kita gunakan Hijriah itu sudah 103 tahun gitu ya. Jadi dari sini penting untuk mengingatkan bahwa ibroh dihancurkannya khilafah itu adalah tadi pentingnya kebangkitan umat, pentingnya mengikuti metode kenabian ya dalam mewujudkannya kembali dan optimisme terhadap janji Allah Subhanahu wa taala dan bisyarah atau kabar gembira dari Rasul dan keutamaan berdakwah secara jamaah ya dalam rangka menegakkan khilafah. Ya, maka secara mikro kita bisa melihat 4 peristiwa ini menunjukkan kondisi umat yang sangat kokoh ya manakala memegang teguh Islam dan juga memberikan ibroh ya 4 peristiwa tadi itu bahwa betapa kokohnya Islam bila ditegakkan dengan teladan Rasulullah SAW. Secara makro, khilafah itu adalah janji Allah dan bisyarah Rasul ya dalam surah An-Nur ya ini kemudian dijelaskan juga kemudian dalam hadis ya dari fase-fase yang akan terjadi dari nubuah, khilafah ala minhajin nubuah gitu ya, kemudian mulkan aldon ya, kemudian mulkan jabriyatan sampai khilafah ala minhajin nubuah as-saniyah yang kedua. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kemudian poin penting kita hari ini adalah menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi bukan khilafah yang lain-lain, gitu ya. Metode syar'inya adalah kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasul. Ya, saya sering sampaikan metode dakwah kalau kita sarikan daripada sirah nabawiyah ya itu ada 3 M. Melakukan pembinaan dan membentuk kelompok dakwah secara fikriyah, secara intelektual. Yang kedua adalah melakukan interaksi, M yang kedua, dan perjuangan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menggalang dukungan gitu ya. Jadi perjuangan intelektual dan politik itu sebenarnya satu sama lain saling mendukung sampai pada titik yang ketiga menerima ya bukan merebut ya. Jadi menerima amanah kekuasaan untuk menerapkan Islam dan mengemban dakwah dan jihad. Maka sifat dakwah Rasul ya karakternya itu 3T, terpelajar ya intelektual tadi ya fikriyah, yang kedua terarah ya dalam menggalang dukungan masyarakat tadi itu secara sia-sia, dan yang ketiga ya tanpa kekerasan, lamadiyah, ghairu unfiyah. Jadi kesimpulannya apa? Kang Ayi dan Bapak Ibu sekalian, keempat peristiwa di bulan Rajab ini menunjukkan makna-makna penting ya dalam kehidupan umat tadi, khususnya dalam dimensi politis, dan makna-makna yang penting ini harus mendorong umat hari ini terutama dalam konteks Rajab ini untuk menjadi bangkit menjadi umat yang terbaik. Dan bangkitnya itu tidak hanya sekedar hari ini kita bisa melihat umat itu sedang dalam keadaan tadi mengharapkan kebangkitan, maka bangkitnya itu harus menuju pada Islam. Jadi bukan sekedar bangkit begitu ya. Makanya dalam konteks ini al-alamah Imam Syekh al-Muhaddis al-Haramain Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki ya, beliau kemudian menyampaikan falau annal muslimina al-yaum amilu bi ahkamil fiqh wad din kama kana abauhum lakan wa arqa ala umam wa asadun nas. Ya, jadi kita bisa melihat kalau kaum muslimin, seandainya kaum muslimin hari ini itu melakukan apa yang kemudian
ya, artinya mempraktekkan hukum-hukum ya fikih dan agama sebagaimana kana abauhum, ya sebagaimana kemudian ayah-ayah mereka, maksudnya dari baginda Rasul sampai kemudian para sahabat, lakana arqal umam wa as'adun nas, maka mereka akan menjadi umat yang tinggi, ya, dan juga kemudian mereka akan menjadi umat yang apa namanya, paling tadi apa, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka implikasi politik, dimensi politik bulan Rajab harus membuat umat makin meningkat, ya, kecerdasan dan kesadaran politiknya, dan kecerdasan politik umat ini harus menurut mereka terlibat dalam perjuangan politik Islam menuju tegaknya Islam yang kafah dalam naungan khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.